Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan awali ibadah kita dengan pengakuan iman. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita bangkit berdiri di hadapan Aku ada ini karena anugerah-Mu, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air matamu, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti. Tangan setia
tunduk saja melewati jurang tinggi bersorak dengan nasihat engkau ajarku mengerti semua ini bawaku ke rumah. Dengan bersungguh katakan jiwaku memuji keagungan Ilahimu. Bahkan imanmu sebutkan ku cinta kau kasih setia yang tetes air mataku, sungguh kau yang pedulikan, hanya kau yang mengerti diriku. Karena setia untuk sepanjang perjalanan melewati jurang tinggi dan cobaan. Dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti semua ini bawaku ke rumah. Jiwaku memuji
sampai akhir kerajaanmu. Kulihat senyummu Tuhan di ujung waktu. Sisa waktu semua yang kuberi dan yang Tuhan kusingkirkan tak berharga lagi di hati, di pikiranku, di rencanaku hanya Engkau selalu sakti melayaniku. Amin Tuhan. Roh cinta jiwaku semua milikmu, setia sampai kerajaanmu. Kulihat senyummu di ujung waktu. Habis hidup melayanimu. Roh juga jiwa semua milikmu, setia sampai kerajaanmu. Kulihat senyummu Tuhan di ujung waktu. Habiskan hidup melayanimu. Roh juga jiwa semua milikmu, setia sampai kerajaanmu. Kulihat senyummu Tuhan di ujung. Sekali lagi katakan, ku habis hidup roh juga jiwa semua milikmu, setia sampai akhir kerajaanmu. Kulihat senyummu Tuhan di ujung waktu. Kulihat senyummu Tuhan di ujung waktu. Kami boleh melihat Engkau tersenyum di akhir hidup kami. Engkau menemukan kami tidak bercacat dan bercela, tapi kami boleh memperoleh perkenanan yang daripada Engkau. Ajarkan kami tetap setia melakukan apa yang Engkau dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami benar-benar terus mempermuliakan nama-Mu. Hidup kami boleh menjadi berkat dan memberkati banyak orang, Bapa. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari ini, Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami ada sebagaimana kami ada, semua atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh melewati hari-hari ini semua oleh karena Engkau, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya pertolongan-Mu atas hidup kami sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga sang Tuhan, ini kerinduan kami pagi hari ini. Kami rindu terus mengalami dan mengalami Engkau atas hidup kami. Kami terus belajar dan belajar akan Engkau dalam hidup kami. Melalui kebenaran firman meneguhkan setiap perjalanan kami. Melalui kebenaran firman mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tetap berhati-hati, supaya kami tetap berjaga-jaga menjalani sisa-sisa hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati dan urapi kami semuanya. Dan kami sehat
sujud kemuliaan. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami semua siap untuk mendengar kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, dipercayakan pagi hari ini membagikan kebenaran firman Tuhan. Ibu Gembala, sebenarnya bukan tugas saya, tapi ada beberapa hamba Tuhan yang ada perjalanan, ada kegiatan yang tidak bisa ditunda. Saudara, puji Tuhan, saya ingin berbagi juga kita. Ada banyak hal yang Tuhan ajarkan selama 1 minggu berjalan ini, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal juga yang saya alami bersama dengan Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, hidup ini tidak hanya menurut kata kita, aku seperti ini, aku seperti ini. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Semakin kita mau hidup bersama dengan Tuhan, semakin kita mau menguduskan hidup kita, semakin kita mau hidup serupa dan sempurna seperti Bapa yang dikatakan, semakin kita menjalani dan mengalami proses demi proses dalam hidup. Tuhan ajarkan di sanalah engkau akan menjalani yang namanya ujian kehidupan, artinya gelanggang pertandingan di sana, kata Tuhan, supaya engkau menjadi sempurna, supaya engkau menjadi segambar dengan aku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak mudah, Tuhan gak enak yang aku rasakan, Tuhan capek, Tuhan sakit mengeluh, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan kata firman Tuhan, jangan engkau bersungut-sungut, kau melakukan segala sesuatu dengan kerelaan. Manusiawi saya keluar, Bapak Ibu Saudara, tapi satu hal saya mau belajar, Tuhan, aku mau, tapi beri aku kekuatan untuk melewati perjalanan yang berat ini. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang kita lewati bersama dengan Tuhan, asal bersama dengan Tuhan pasti kita dimampukan. Kecuali kalau kita di luar Tuhan, kita akan merasa. Bapak Ibu Saudara, kadang saya merasa saya ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan, kau di mana? Aku merasa aku sendiri, aku putus asa dengan keberadaan ini. Aku tidak berdaya dengan keadaan ini. Tapi satu hal, Bapak Ibu Saudara, selalu Tuhan memberi kekuatan. Ada satu sukacita. Setelah menyelesaikannya, ada satu sukacita yang kurasakan, itu damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Ini hal yang luar biasa. Ternyata di dalam ujian, di dalam proses yang diperhadapkan kepada kita, ada Tuhan di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Kecuali di dalam kita melakukan dosa, Tuhan tidak akan pernah hadir di dalamnya. Tetapi di dalam kita melakukan kehendak Bapa, di dalam kita melakukan apa menjadi kehendak Tuhan, melakukan namanya kebenaran, ada Tuhan yang menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tapi kadang kita tidak memperdulikan kehadiran Tuhan atas hidup kita. Kadang kita selalu acuh dan cuek dengan kehadiran Tuhan atas hidup kita. Dan ini kadang terjadi ketika kita merasa berat yang kita rasakan. Tapi disitulah yang dikatakan Allah Tuhan. Kalau kita senantiasa bersama dengan Tuhan, kita tetap tahu terus ada dalam hadiratnya, kita akan merasakan kekuatan itu, Bapak Ibu Saudara. Ini yang saya rasakan berapa hari dan yang saya lewati, Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan, saya katakan aku ada semua karena Engkau. Aku bisa melewati hari ini semua karena Engkau. Aku tahu semua. Kadang sering Ibu Gembala katakan, sampaikan firman Tuhan, Roma 8 ayat 28, itu segala sesuatu mendatangkan untuk kebaikan itu. Setiap masalah itu mendatangkan kebaikan kita. Orang yang di dalam Tuhan, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, apapun yang diperhadapkan masalah ujian, itu ada maksud Tuhan di dalamnya. Ada tujuan Tuhan di dalamnya mendidik kita supaya kita lebih baik lagi, supaya kita lebih benar lagi di dalam Tuhan. Itu dia. Tapi kadang kita tidak menyadari. Saya sebagai hamba Tuhan hari ini, kadang saya juga tidak menyadari. Tapi ketika saya sadar, oh ya Tuhan, benar Engkau ada. Aku tahu Engkau ada ini Tuhan. Aku tahu ini dari Engkau. Bapak Ibu Saudara, akhirnya bisa tersenyum
ujung waktu aku melihat Engkau tersenyum Tuhan. Jangan di ujung waktu kita, sisa detik-detik kita, Tuhan cemberut melihat kita. Tapi Tuhan tersenyum ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan. Kadang kita lupa untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudara, saya merasa hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mau, artinya berjalan bersama dengan Tuhan, membayar harga, bayar harga untuk mengikuti Tuhan, mau menanggalkan, melepaskan apa yang keinginan saya, hak saya sebagai anak manusia. Saya punya hak bebas, tapi saya mau menanggalkan hak itu Bapak Ibu Saudara, mau melakukan kehendak dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dunia boleh menertawakan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya ingat keputusan saya 26 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti Tuhan hari ini. Hasil dari keputusan saya 26 tahun yang lalu, hari ini saya melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana Tuhan bekerja dalam perjalanan saya, bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan dari keputusan yang 26 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Saya melihat Bapak Ibu Saudara hari ini bukan menjadi sebuah kebanggaan, tapi satu hal yang saya banggakan, bagaimana Kristus hidup dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara. Dulu saya orang yang ditolak, orang yang dibuang, orang yang tidak dianggap. Siapa kamu? Pendeta tidak sekolah apa? Ngapain? Tidak dihargai. Apalagi dari keluarga yang saya katakan tidak dari orang yang terpandang, terhormat. Siapa? Tapi hari ini saya melihat kemuliaan Tuhan itu ada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana saya rasakan kemarin saya melayani om saya Bapak Ibu Saudara. Saya bersama dan adik saya yang satu lagi, Mama Angga. Karena saya dicari di telepon, saya dengar ada suara mereka di tempat ini, dia bilang. Saya mendengar ada suara ini di tempat ini. Di mana mereka? Saya telepon oleh sepupu saya. Apa saya cari kakak? Saya bilang besok enggak. Tapi saya selalu berdoa lewat telepon. Saya bilang saya video call dengan dia, biar dia melihat saya, biar dia tahu di saya. Tapi Ibu Saudara, saya melihat bagaimana karya Tuhan atas kehidupan saya, mau melepaskan hak hidup sebagai anak manusia yang punya kebebasan memilih, pikir seperti yang lain. Tapi Ibu Saudara, tapi saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Sampai dia bilang suara saya ada bersama dengan dia. Dia hanya cari kami sepupu anak yang bukan anak dari kandung dia. Saya lihat orang yang ada Tuhan di dalamnya akan dicari Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sebagai hamba Tuhan hargai pasti kita akan dicari. Kalau kita hidup benar. Saya melihat ketika saya datang dia tersenyum. Saya bilang, oh, dia langsung tersenyum buka mata. Saya datang. Awalnya saya permisi dengan dokter karena dia sudah masuk ICU, karena nggak boleh masuk, cuma hanya satu orang, itu pun jam 11 bisa masuk di sana ya, terlalu dekat. Saya bilang, saya mau berdoa buat om saya pendeta buat Tuhan, boleh masuk. Saya bilang, saya bukan sendiri, saya 2 orang dan 2 sepupu saya ini, kami berempat dibolehkan satu dokter Ibu Saudara. Tapi saya melihat kuasa Tuhan bekerja. Yang awalnya om saya kritis Bapak Ibu Saudara, tensinya 50/30, sudah komplikasi jantung, pengampuran tulang, kejepit saraf, lambung udah bocor, lambungnya mengalami pendarahan. Dia nggak bisa makan, setiap masuk makanan itu keluar sampai satu hari itu sampai 60-an kali muntah, sudah muntah darah. Bisa melihat ketika saya sudah video call, saya bilang doa percaya dengan Tuhan Yesus. Saya ajak sepupu saya karena mama om saya ini sudah nggak dengar lagi, sudah yang bilang tuh sudah nggak tahu, sudah nggak merasa lagi. Saya bilang doa waktu
kemarinnya sebelum saya datang. Doa, besok saya harus ke sana karena dia cari kakak harus ke sana. Kakak harus ke sini karena sepupu saya sedang besar. Berdoa, saya bilang, dia bisa buka mata, dia sudah kami datang. Saya bilang, om percaya Tuhan Yesus. Dia ngomong, saya ada al-asna Allah, tahu gak? Oleh kasih Tuhan, saya bisa mau bersyukur bisa melewati masa kritis. Anak sudah histeris, nangis karena sudah gak ada lagi, mungkin sudah kolaps. Bisa melihat mujizat Tuhan. Saya bilang, om keluar di ruang ICU habis meninggal dan benar saya langsung telepon langsung. Papa sudah normal semuanya. Dokter suruh rawat di ruang yang lain sudah keluar dari ICU. Saya bilang, saya minta kesempatan sungguh-sungguh. Dulunya om saya dan bapak ibu saudara tidak menyukai saya. Karena saya pernah menolak permintaannya yang tidak masuk di akal buat saya. Kalau saya terima pada waktu itu tidak ini akan Tuhan saya hari ini bapak ibu saudara. Tapi hari ini bahwa Kristus itu hidup dengan hidup kita yang mau menanggalkan segalanya. Kita lihat Tuhan akan mempermuliakan kita di tengah-tengah mereka yang tidak tahu hidup dalam kebenaran. Saya percaya mereka boleh mengalami Tuhan, mereka boleh hidup mendapat kesempatan dari Tuhan. Saya melihat mujizat itu bapak ibu saudara. Dia boleh melewati masa itu karena Tuhan menyatakan kuasanya kepada dia. Oleh sebab itu saya belajar menghargai hidup saya sebagai orang yang dikatakan hamba Tuhan. Saya menghargai status itu. Saya tidak mau membuat status itu rusak, merusak status yang Allah beri atas hidup saya. Karena Tuhan sudah memilih dan memanggil hidup saya. Saya menghargai itu bapak ibu saudara. Saya hargai. Jangan kita tidak menghargai panggilan Allah atas hidup kita. Kita lihat panggilan Allah, orang yang sudah terpilih dan diutus Allah melalui hidup kita, orang boleh diselamatkan. Saya percaya walaupun dia Tuhan gak kasih hidup ini buat kehargaan, tapi dia sudah menerima Tuhan. Dia mau memberi hidup apa? Percaya Yesus katakan, aku tahu Yesus hari ini aku merasa kasih Yesus yang memberi aku kesempatan ini. Dia menangis bapak ibu saudara. Inilah maka hari ini saya tidak menyampaikan ini bapak ibu saudara. Saya hanya menyaksikan bagaimana kita mau membayar harga untuk orang lain, rela hidup kita menanggalkan segala sesuatu demi orang lain diselamatkan, melepaskan hak hidup kita demi orang lain diselamatkan tanpa kita sadari loh. Melalui perkataan kita orang disadari. Tidak hanya mereka duduk diam di tempat ini, tidak hanya mereka duduk bergereja di tempat ini, tapi melalui hidup kita di luar sana mereka boleh bertobat dan diselamatkan. Kita tidak tahu. Oleh sebab itu hidup kita dulu yang benar-benar bertobat, hidup kita dulu yang mengalami pembaharuan, hidup kita dulu yang benar-benar mengalami Kristus, hidup kita dulu yang benar-benar menghidupkan Kristus itu. Boleh kita melihat dan menyaksikan Kristus itu nanti dalam kehidupan orang lain. Bapak ibu saudara, mari saya membuka satu kebenaran firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 2. Firman ini saya disampaikan. Sudah menyiapkan firman yang lain bapak ibu saudara. Saya punya catatan. Tadi malam saya mencatat semua, tapi nggak jadi bapak ibu saudara. Boleh kita buka di Roma 12 ayat 2. Kita perhatikan ini kebenaran firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ada beberapa kata, Bapak Ibu Saudara. Ada kata perintah, ada kata larangan. Perhatikan, ada kata larangan, ada kata perintah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Itu
Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu perintah. Ajakan. Saya kaget loh ibu saudara, ketika menerjemahkan ini buat saya. Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena mereka melanggar larangan Allah. Janganlah kamu makan buah ini, tetapi kamu boleh makan buah yang lain, dan semua ada, tapi hanya satu yang ini jangan. Itu larangan. Tapi sering kita sebagai manusia melanggar larangan itu. Coba lihat anak-anak. Janganlah dengan main di situ, bahaya kamu bisa jatuh. Jangan pegang pisaunya, kamu bisa luka. Tapi justru larangan itu anak-anak suka. Justru yang dilarang itu menjadi tantangan buat mereka. Coba-coba. Sama dengan kita hari ini, justru yang larangan itu yang kita lakukan. Padahal larangan itu membawa kebinasaan. Padahal larangan itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa, membuat kita binasa. Tapi justru itu yang kita nikmat, yang kita lakukan. Nah, inilah cara setan bekerja, Bapak Ibu Saudara, memplesetkan kita dengan perintah Allah. Karena larangan itu nikmat, Bapak Ibu Saudara. Karena setiap larangan itu nikmat, dosa itu nikmat. Kenapa orang menikmati dosa? Itu nikmat buat mereka. Coba kalau yang larang apa? Yang menjadi perintah, berubahlah, kata firman Tuhan. Itu perintah yang harus dilakukan, harus berubah, kata firman Tuhan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita harus berubah, kata firman Tuhan. Aku bukan aku yang dulu lagi, berubah. Tapi karena kita tidak ingin berubah, kita untuk berubah yang sakit, Bapak Ibu Saudara. Untuk berubah yang sakit karena melewati proses. Coba lihat kepompong, kupu-kupu, melewati proses dari kepompong dulu susah sakit. Sama dengan kita, justru yang sakit ini sebenarnya membawa kenikmatan hidup, membawa kekekalan buat kita, membawa keselamatan yang perintah. Tapi banyak orang tidak menginginkan perintah, orang menginginkan larangan. Ini bahaya. Menjadi pertanyaan, adakah kita hari ini menginginkan yang perintah itu, melepaskan dan menanggalkan yang namanya larangan? Saya juga sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu, sering melakukan hal yang menjadi larangan Tuhan. Rika, kamu jangan seperti ini. Padahal tadinya aku bertuhan supaya aku seperti ini Tuhan, aku supaya bisa melewati ini. Tapi ketika diperhadapkan, tadi diminta, jangan kamu seperti itu. Tapi karena sakit untuk melakukan perintah, sudahlah, yang ini saja. Sama anak-anak itu. Tapi kita yang dikatakan mengalami pembaharuan di dalam Tuhan, kita harus melepaskan yang namanya dosa, harus tanggalkan, harus diperbaharui hari sehari melewati apa, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin bim selabim langsung berubah, tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara, tanpa kita mengalami proses. Rasul Paulus mengingatkan kita masih dalam gelanggang pertandingan. Gelanggang pertandingan kita hari ini adalah kehidupan kita. Mungkin dapat bekerja bisa di gelanggang pertandingan supaya menuju yang namanya sempurna, yang menuju namanya juara. Di sana gelanggang pertandinganmu, di sana prosesmu, di sana ada apa di sana yang harus kau kerjakan. Yang menjadi larangan Tuhan tidak perlu kau kerjakan apa di sana. Yang menjadi perintah Tuhan yang harus kau kerjakan di sana apa. Itu menjadi tugas kita, supaya dikatakan supaya engkau sempurna dan serupa seperti Bapa. Itu dia. Kita harus mengerjakan yang menjadi perintah Tuhan di ladang yang Tuhan percayakan di hidup kita. Mungkin di ladang pendidikan, mungkin di ladang pelayananmu, mungkin di ladang kehidupan hari-harimu, di ladang pekerjaan dan perhadapkan dengan ujian itu. Tapi kadang, Bapak Ibu Saudara, kita tidak lulus. Karena saya katakan yang larangan ini nikmat.
menjadi kegagalan kita. Menjadi fatal buat kita ketika kita tidak mengindahkan lagi yang menjadi perintah Tuhan atas hidup kita. Benar kata firman Tuhan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena ini Bapak Ibu Saudara, karena ini kami tidak mau mengalami pembaharuan dalam Tuhan, maunya itu saja. Firman Tuhan selalu baru tiap hari, itu benar. Ini firman Tuhan sering disampaikan. Saya sudah berapa kali saya sampaikan firman Tuhan ini. Mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain sudah berapa kali, tapi selalu baru. Karena kita belum lulus untuk mengerjakannya. Saya diingatkan oleh Tuhan, ayo berubah. Kamu berubah bukan disalahin. Kamu diubahkan dengan kamu terus mengalami Tuhan dalam hidup. Kamu mau diperhadapkan dengan hidupmu dengan gesekan dan kesianmu. Apakah kamu melakukan perintah itu atau kamu melakukan larangan itu? Jangan marah, itu larangan. Ada firman Tuhan. Jangan egois. Jangan mementingkan dirimu sendiri, itu larangan. Tapi kadang kita penting buat aku dulu. Ngapain buat orang, aku udah capek mengerjakannya. Ya kan? Itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena perintah Tuhan nikmat sebenarnya kita melakukannya. Kemuliaan Tuhan itu ada Bapak Ibu Saudara. Maka saya katakan dari kesaksian saya, keputusan saya 26 tahun yang lalu rela meninggalkan keluarga Bapak Ibu Saudara. Rela melepaskan segalanya. Rela dipermalukan. Rela tidak dianggap. Rela tidak memiliki apa-apa Bapak Ibu Saudara. Saya tidak memiliki apa-apa loh. Harta tidak punya, rumah tidak punya, apapun tidak punya. Nama baik apa lagi? Orang tidak mengenal saya. Tapi hari ini saya melihat kemuliaan itu Bapak Ibu Saudara. Saya melihat dengan keluarga besar. Saya yang pendeta dan kakak saya yang pendeta. Kami yang dicari. Keluarga dari kami ini yang dicari. Seperti yang diperlukan kami. Tapi itulah ketika melakukan perintah. Coba kalau larangan. Jangan kamu di sana. Capek. Saya ingat dulu papa saya juga ngomong. Mama saya ngomong seperti ini. Jangan kamu jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan mana miskin. Nanti mereka minta-minta. Jangan jadi pendeta. Tapi ujung-ujungnya mama saya bilang seperti ini. Itu yang saya pegang. Kalau kamu menjadi pendeta, jadilah pendeta yang benar. Jadilah pendeta yang benar-benar pendeta. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara, saya melihat awalnya saya minder berada di tengah keluarga. Orang semua punya, saya tidak punya. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya banggakan hari ini tidak ada. Tapi yang menjadi kebanggaan saya hari ini, saya memiliki Kristus hidup dalam diri saya. Itulah kebanggaan saya. Saya pulang, saya mendapat perkenanan. Jangan sampai ditolak Bapak Ibu Saudara. Saya katakan, saya juga Ibu Gembala sampai, dan sampai kita hamba Tuhan ditolak. Orang yang kita layani yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita sebagai hamba Tuhan tidak mau memperbaharui hidup kita. Tidak mau hidup melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan memang sulit, memang susah Bapak Ibu Saudara. Ya, kemarin saya diingatkan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ada satu kekhawatiran dalam hidup saya. Khawatir setinggi pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan, jangan khawatir. Tapi hamba Tuhan khawatir. Bisa Bapak Ibu Saudara. Khawatir saya, jangan seperti ini, jangan seperti ini, seperti ini jangan. Hidup saya sepanjang hari khawatir, malah bisa bertobat Tuhan. Kenapa khawatir hari ini? Akhirnya hilang damai sejahtera, bukan lebih enak, tapi menjadi sakit. Bapak Ibu Saudara, khawatir dengan segala sesuatu, khawatir dengan masa depan, khawatir dengan hilang, khawatir dengan tidak mempercayai. Itulah kenapa kita susah melakukan perintah Tuhan, karena kita tidak percaya dengan Tuhan sebenarnya. Orang yang tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, makanya susah untuk melakukan perintah. Dia mempercayakan hidupnya kepada dunia. Dia mempercayakan hidup
Dia mempercayakan hidupnya pada kesehatan. Aku sehat hari ini. Kapan pun bisa drop, kapan pun bisa diambil Tuhan. Tidak percaya sepenuhnya kepada Sang Pemilik hidup, hanya percaya kepada berkat. Tidak percaya kepada pemilik berkat, tapi percaya kepada berkat. Ada banyak orang hari ini mencari berkat, datang ke gereja mencari berkat, bukan mencari pemilik berkat itu siapa, pemilik hidup itu siapa. Mencari hidup di dunia, tapi dia tidak cari pemilik hidup. Ini yang menjadi kekeliruan kita hari ini. Tapi ayo kita hari ini di tempat ini, ayo kita kembali memperbaharui hidup kita. Ayo kita senantiasa supaya dikatakan oleh firman Tuhan, supaya kamu dapat membedakan kehendak Allah. Orang yang melakukan perintah Tuhan pasti dia bisa membedakan kehendak Allah, mana yang tidak, mana yang harus dia lakukan, mana yang harus dia lakukan pada waktu, mana yang dia harus prioritaskan di dalam. Dia tahu orang yang hidup melakukan perintah Tuhan, yang hidup terus dalam kesehariannya bersama dengan Tuhan, dia tahu mana kehendak Allah tersebut. Oleh sebab itu, alami Tuhan terus hari saat dalam hidup. Oleh sebab itu, tanggalkan semua beban, tanggalkan setiap dosa atas hidup ini. Sering membuat kita tidak bisa membedakan lagi, yaitu tadi tidak melakukan larangan hidup dalam dosa, nyaman dalam dosa. Dosa bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara, yang menyebabkan orang akan membunuh atau berzina. Bukan hanya itu dosa. Dosa ketika tidak melakukan kehendak Bapa di sorga itu dosa. Ketika kau marah-marah yang membuat sesuatu yang membuat orang juga, itu juga jadi dosa bagimu dan bagi orang lain. Engkau mementingkan dirimu sendiri, kata firman Tuhan, juga dosa loh. Buah-buah roh itu loh. Perbuatan daging telah nyata, kata firman Tuhan. Itu boleh baca. Itu membuahkan dosa nantinya ketika kita hidup dalam daging itu. Menghasilkan dosa karena kita hidup dalam daging. Bukan hidup oleh roh. Bukan hidup dituntun oleh roh. Orang yang hidup dituntun oleh roh, dia hidup oleh roh. Dia akan menghasilkan buah-buah roh. Tapi orang hidup dalam daging, dia akan menghasilkan daging, menghasilkan dosa dan kebinasaan. Tanpa kita sadari loh, nggak usah panjang lebar, nggak usah banyak dulu yang kita kerjakan. Hidup dalam buah-buah roh, hidup menanggalkan keinginan daging itu. Coba baca sajalah Galatia, supaya kita lihat perbuatan daging telah hilang. Galatia 5. Saya tidak mempersiapkan khotbah. Saya catat punya catatan. Beda yang Tuhan ngomong ketika duduk di sini. Galatia 5. Bisa bantu saya? Perbuatan daging telah nyata, yang percabulan, kecemaran, hawa nafsu terus, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta dan sebagainya. Masih banyak dan sebagainya. Dan sebagainya, panjang-panjang banyak. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat kamu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kebinasaan yang kita Tuhan. Amin. Ketawa. Itulah, lakukan ini dulu. Ayo berapa masih panjang, banyak lagi. Semuanya itu ku peringatkan kamu. Kita yang sudah mengenal kebenaran dikatakan, jangan lagi hidup dengan daging, jangan lagi hidup dengan keinginan kita. Oh, apa itu? Tuhan memberkati. Iya, ini sungguh hal yang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Bapa Elohim yang itu mengasihi kita. Ini kata firman Tuhan, Dia tidak menginginkan satu pun kita yang binasa, tapi kita tidak mengindahkan peringatan. Mengingatkan kita, tetapi Tuhan itu sayang dengan hidup saya dan saudara. Luar biasa kata atas hidup saya dan saudara. Jangan lagi bergaul dengan hal-hal seperti ini. Jangan lagi bersentuh dengan ini.
Ini dia bersatu hidup dengan roh, jangan dengan daging. Amin. Hadir firman Tuhan kembali di Roma, pembaharuan harus diperbaharui, budi mengerti bagaimana cara supaya kau diperbaharui dan dikatakan hidup dengan rohani supaya senantiasa diperbaharui. Engkau bisa membedakan mana kehendak Allah yang berkenan, mana yang baik atas hidup. Tuhan inginkan kesempurnaan atas hidup saya dan saudara. Tuhan enggak setengah-setengah memanggil kita. Tuhan enggak setengah-setengah mengerjakan suatu hidup kita. Tuhan mau yang sempurna. Kecuali kalau manusia, saya bisa setengah-setengah mengibu saudara, tapi Tuhan sempurna yang bekerja sendiri. Itu Tuhan. Saya nggak perlu panjang lebar Tuhan sukses. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Salam. Kebenaran Tuhan sudah disampaikan bagi kita pada saat hari ini. Untuk menyampaikan firman Tuhan itu mudah, tapi mempraktekannya belum tentu bisa. Ya. Tapi harus dilakukan, tidak langsung instan. Tapi kita berusaha untuk segala sesuatu, pasti kita semua tahu di mana letak dosa ya di dalam diri kita. Tadi dosa sudah disampaikan ya, kedengkian ya, perseteruan, kepentingan diri sendiri dan sebagainya itu. Nah, kita perlu cek di mana letak kelemahan kita. Nah, di situ harus diperhatikan ya. Kadang-kadang untuk mempraktekannya kita diperhadapkan dengan proses, dengan masalah ya, dengan masalah yang tidak pernah kita duga-duga kadang-kadang ya. Besi menajamkan besi, yang memproses kita itu kadang-kadang orang dekat kita. Tuhan izinkan untuk memproses kehidupan dan kelemahan kita itu, Bapak Ibu. Ya, tanpa itu tidak terproses, kita tidak bisa memiliki buah-buah roh itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, kadang-kala saya melihat bagaimana Tuhan itu sungguh baik dan rancangannya itu tidak pernah luput dan tidak pernah salah. Firman Tuhan itu ya begini. Ya, kadang-kala kita tidak bisa menduga-duga. Kadang-kala saat kita tidak berdaya gitu, Tuhan karena kita dihibur Tuhan itu tahu batas kemampuan kita juga. Kita sudah hampir tidak berdaya, sudah kecewa seperti apa yang dikatakan khawatir atas ini dan itu ya. Saat kita tidak berdaya, saat kita sudah di ujung, ya hibur kita supaya kita dibangkitkan lagi, bukan karena kita hebat ya. Kadang-kadang jangan sampai kita tertipu ya, jangan sampai kita tertipu kalau melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Nah, di situ kita mulai bangga atau sombong atau merasa kita itu benar sudah ya, paham ya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, itu cara-cara kalau kita tidak peka dengan segala sesuatu. Intinya adalah kita harus mengoreksi diri kita udah benar ya. Karena kalau kita ditunjukkan sesuatu yang wow, spektakuler begitu, cara Tuhan menghibur. Dan kedua, ada juga memang hasil dari apa yang kita lakukan ya. Yang terpenting adalah kita mengecek diri kita ini, Bapak Ibu, benar atau tidak. Kita bisa melewati segala sesuatunya dengan perkenanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dalam setiap hidup kita hari lepas hari. Nah, baru kita tahu. Nah, kadang-kadang yang kedua, kadang-kadang kalau saat kita tidak berdaya tadi, kadang-kadang kita sudah keadaan sudah muncul. Saat kita mau drop, mau meninggalkan Tuhan, mau kecewa dan sebagainya, kadang-kadang Tuhan
kita tidak berdaya, tapi intinya tetap kuat di dalam Tuhan dan puji Tuhan. Apa kabar bisa dilewati? Amin. Yang penting hari ini firman Tuhan mengingatkan kita terus berjuang, ya. Jangan pernah menyerah, tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Supaya memang kita adalah salah satu-satunya, siapa lagi selain kita yang bisa memberkati bangsa ini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, ya. Seperti pendeta kita tadi, siapa lagi, ya. Jangan cuma menerima baik-baik, nyaman-nyaman dari Tuhan, kemuliaan dari Tuhan, tapi tidak mau yang tidak baik. Ya, tidak baik itu artinya tidak nyaman, itu sesuai standar Tuhan. Menurut jadi aku sudah cukup, aku bilang. Itu menurut kita, menurut Tuhan itu jauh lebih sempurna lagi. Karena untuk menuju kesempurnaan itu harus sesuai dengan standarnya Tuhan. Jangan pernah kita bersungut-sungut, ya. Jangan pernah kita menyerah, ya. Tetap ada posisi yang selalu menyenangkan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Nah, ini sangat berat, ya. Hari-hari ini sangat berat, ya. Menunggu sabar, ya, dan keadaan yang begitu berat hari ini, tapi puji Tuhan, ya, minggu ini saya mendengar kesaksian yang begitu luar biasa dari yang ternyata yang tidak pernah saya pikirkan. Puji Tuhan, yang tidak pernah saya perhitungkan, ya. Itu menyampaikan sesuatu yang luar biasa, ya. Tapi tetap berjuang dan ujian kami pasti, ya. Ya, hari ini kami beri Tuhan hiburan, ya, dengan perjuangan kesetiaan yang kami lakukan. Nanti ada lagi, ya, banyak diberi, banyak dituntut. Kita tidak pernah puas. Tuhan tidak pernah puas dengan apa yang kita hadapi hari ini. Terus berjuang sampai kita dipanggil oleh Tuhan, itu tetap dalam proses, ya. Terus proses semakin hari semakin ada masalah yang dihadapi itu untuk proses untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Sangat-sangat mengerikan Bapak Ibu, dan saya melayani Tuhan itu tidak pernah euforia, senang gitu mendengar itu penyertaan Tuhan dalam pelayanan, bisa melewati hari ini dengan luar biasa. Itu saya tidak, justru ke depannya besoknya itu tidak jantung ini apalagi yang terjadi di depan, apalagi proses yang di depan. Jadi kehidupan itu nyaman itu sebentar, sukacita itu sebentar. Nanti ada lagi proses yang membuat kita, tapi semakin hari semakin berat, ya. Tapi itu memperkuat otot kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita ini adalah selama kita tinggal di dunia, ya, ada maksud dan kebenaran Tuhan. Jangan bermimpi hidup senang, hidup enak. Halo, tidak ada, ya. Di gereja ini tidak pernah menjanjikan kamu pasti diberkati, pasti senang, kamu pasti bahagia, tidak ada masalah. Tidak ada, ya. Di sini Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu, ya. Senang itu ada, tapi tidak selamanya, ya. Ada kalau kita senang tapi tidak selamanya, ya. Menderita pun tidak selamanya, tapi ada sesuai dengan rencana. Tapi jangan memikirkan itu Tuhan itu senang terus, bahagia, tidak ada masalah, tetap selamat. Bukan itu ajarannya. Amin, amin. Tapi kalau kita mengalami penderitaan itu ada kemuliaan Tuhan, supaya ada maksud dan rencana Tuhan untuk kita menjadi berkat bagi Indonesia dan saudara kita dan kehidupan kita. Amin. Tuhan, mari bangkit berdiri, kita tutup kembali kita ini dengan berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu untuk Allah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan engkau sukacita
damai sejahtera dalam setiap kehidupan dan perjalanan hidupnya. Tuhan memberikan kemenangan dan kemenangan sampai langit baru dan bumi yang baru. Yang diberkati Tuhan karena